Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase, Tadarusan Alkitab. Kita bisa melanjutkan Tadarusan Alkitab kita ya. Jadi sebelum kita mulai, saya mengajak kita untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami boleh kembali melanjutkan Tadarusan Alkitab kami, maka bicara kepada kami, sehingga ayat-ayat yang kami baca ini bisa menjadi kami pahami, kami mengerti, sehingga dengan ini kami bisa menata hidup kami semakin hidup menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita langsung baca kitab kita ya. Kita siapkan hati kita membaca Amsal. Amsal 16 ya. Kita akan membacanya dan saya mengajak semua untuk membaca dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, demikian firman Tuhan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak dapat luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Memperoleh hikmat sungguh jauh lebih melebihi, saya ulangi ya, ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pefitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat, siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. Rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seseorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pembahasan kita di dalam Amsal pasal yang ke-16 tadi? Seperti minggu-minggu sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, ini adalah rangkaian kalimat-kalimat hikmat, kalimat-kalimat amsal, kalimat-kalimat nasihat dari seorang yang namanya Salomo. Jadi sekali lagi,
menafsirkan ayat-ayat ini kita agak kesulitan karena setiap ayat itu memiliki makna yang dalam. Bahkan mungkin saja setiap ayat ini tidak berkaitan dengan ayat di atasnya dan ayat di bawahnya, karena ini adalah kata-kata hikmat. Makanya, seperti saya bilang, untuk bisa mendapatkan kebenaran dari Amsal 16 ini saja, itu mungkin butuh pendalaman yang panjang sekali. Kita maknai per kata, per ayatnya gitu, saudara ya. Karena ini konteks lepas, tidak dalam konteks sebuah cerita utuh atau menyikapi suatu peristiwa secara holistik gitu ya. Ini hanya kata-kata nasihat, sehingga setiap kata, setiap kalimat, dalam hal ini diwakili ayat ya, itu punya arti, punya kedalaman sendiri. Kalau tadi ada 30 ayat, ya bisa saja ya pasal 16 Amsal ini bisa kita khotbahkan dalam 30-an seri juga. Setiap ayat satu seri. Karena tadi ya setiap ayat itu punya makna yang dalam yang bisa kita gali dan kita explore gitu. Jadi begitu dalamnya, begitu kayanya Amsal ini. Nah tentu dalam program Deep Talk with Pase ini saya nggak bisa bagikan semuanya gitu ya. Maka tadi yang saya ingat saja ada kalimat-kalimat yang menarik gitu ya. Yuk sama-sama coba kita sharingkan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya tadi. Yang pertama mungkin kalimat dalam hati tadi ya. Kalimat yang pertama tadi, ayat-ayat pertama tadi. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi ini sekali lagi bicara pada dua perspektif yang berbeda. Perspektif kita dan perspektif Tuhan. Kita bisa menimbang-nimbang dalam hati, tapi Tuhan yang menentukan karena jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ya, dalam artian Tuhan bisa memakai lidah kita untuk mungkin bersikap lain daripada apa yang di hati kita. Kemudian juga jalan orang bersih menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya, jadi kita belajar lagi kepada Tuhan. Ya. Ayat 3 lebih tajam lagi. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Jadi memang diingatkan oleh Salomo bahwa kita harus belajar untuk menyerahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan. Ya, maka kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, nanti Tuhan yang beracara itu. Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang menjadi nahkoda kita, Tuhan yang menjadi pilot kita, jadi sopir kita gitu ya. Sehingga kita bisa dibawanya menuju pada rencananya yang indah itu. Nah, ini yang seringkali tidak banyak kita bisa lakukan atau kita kerjakan atau kita ikuti. Kebanyakan kita kalau sudah punya rencana, ya kita maunya mengerjakan rencana kita itu tanpa menyerahkannya dulu kepada Tuhan. Sehingga akhirnya banyak kali dalam apa yang kita rencanakan itu ya gagal. Ya. Gagal itu memang belum tentu dari kesalahan diri sendiri ya. Gagal itu bisa jadi memang Tuhan batalkan itu. Ya Tuhan kan punya hak prerogatif luar biasa atas hidup kita. Sometimes kita punya rencana yang bagus, rencana yang indah gitu ya. Terus tapi tiba-tiba Tuhan batalkan. Kita mungkin kecewa, kenapa Tuhan kau batalkan? Padahal ini sesuai dengan yang baik. Yang kurencanakan, yang mau kerjakan ini adalah sesuatu yang bermanfaat, yang baik saja gitu ya. Tapi Tuhan batalkan kenapa? Karena mungkin Tuhan di kemahatauannya tahu bahwa kalau kita kerjakan ini, kita nanti akan mungkin bisa salah, mungkin bisa nanti semakin jauh dari Tuhan, sehingga sebelum semua itu terjadi, Tuhan batalkan di depan. Tuhan gagalkan di depan. Saya termasuk orang yang mengimani itu gitu ya. Jadi kalau saya punya rencana ya, saya bawa dalam doa, terus ketika saya mau bekerjakan, ya saya kerjakan coba do the best gitu. Dan ketika di dalam pekerjaan do the best itu ada masalah, Tuhan batalkan, Tuhan gagalkan, ya sudah, saya coba introspeksi diri. Dalam introspeksi diri itu ada dua kan keputusannya. Dilanjutkan, dikerjakan ulang, atau kita berhenti untuk mencari alternatif pekerjaan lain atau melakukan hal-hal yang lain. Nah, itu yang bisa kita putuskan. Jadi, kegagalan itu pasti tanda dari Tuhan. Ketika kita di awalnya berserah kepada Tuhan. Jadi, belum berarti kalau kita berserah kepada Tuhan tuh maka semua yang kita rencanakan itu akan berhasil sesuai mau kita. Tidak seperti itu. Ya, karena ketika kita sudah berserah kepada Tuhan, maka Tuhan pasti yang akan mengendalikan kita dan rancangannya itu akan terjadi atas kita. Dan rancangan Tuhan itu bukan tentu rancangan kita. Ya, rancangan kita juga belum tentu rancangan Tuhan. Nah, sekarang pilihan kita apa?
mau melakukan rancangan kita, mau mengikuti rancangan kita, atau kita berserah total sama Tuhan dan biarlah Tuhan yang merancangkan sesuatu untuk kita dan kita menghidupi rancangan Tuhan buat kita itu. Nah, pilihan kan ada di tangan masing-masing. Jadi Amsal ini mengingatkan kembali bahwa kita untuk bisa hidup seperti itu, ya. Di ayat 8 menarik juga kalimatnya. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Iyalah, kalau penghasilan banyak itu tapi tidak adil, kita berlaku curang, kita berlaku culas, kita mencuri, menipu, dan merugikan banyak orang, ya itu nggak lama gitu, dinikmatinya nggak lama. Kita akan dikejar-kejar, bermasalah dengan hukum nantinya, kita nanti bisa dibui, ya. Paling tidak nama baik kita dirusak karena perbuatan kebodohan kita, ya. Ada banyak kan influencer-influencer dulu yang sepertinya kaya raya, berkelimpahan, tapi ternyata hasil menipu robot trading, ya. Membodohi orang yang bodoh, atau juga ada orang pintar yang karena memang motivasinya uang, ya jadi bodoh, nggak bisa berpikir objektif. Dia taruh semua uangnya di situ, ternyata itu penipuan. Ya. Dan orang-orang yang disebut influencer yang kaya raya itu, ya meskipun tadinya dipuji sana, ya karena memberikan pertolongan, menabur dan lain sebagainya seolah berbuat baik, ternyata itu money laundry, ya. Dia dapat sesuatu dari hal yang haram, terus dia berusaha untuk berbuat baik. Mungkin dia pikir dia bisa menyeimbangkan antara perbuatan jahatnya dengan perbuatan baiknya. Padahal perbuatan baik itu dilakukannya ya dengan hasil kejahatannya dia. Jadi perbuatan baiknya itu nggak bernampak apa-apa. Karena dia dapatkan untuk melakukan perbuatan baik itu dari hasil yang jahat. Kan sudah, ya. Ada yang disita hartanya, ada yang dilempar ke bui. Ya, kalaupun mereka bisa keluar, karena hukum di Indonesia kan begitu ya. Ya, money laundry, koruptor itu itu ketika ditangkap sekalipun, hartanya disita sekalipun, hukuman sudah diputuskan sekalipun, dia dianggap bersalah sekalipun, ya bisa saja hasil korupsinya itu masih tidak semuanya disita, ya. Kan ada banyak cara. Dia korupsi 1 triliun, yang disita dan dirampas oleh negara cuma sekitar 300 miliar, dia masih punya 700 miliar. Andai kata yang disita 700 miliar, dia masih punya 300 miliar. Ya, 300 miliar itu kalau dibui ya paling cuma beberapa tahun. Taruhlah 5 tahun ataulah 10 tahun kalau paling banyak, paling panjang, tapi setahu saya koruptor nggak ada yang 10 tahun gitu ya. Mungkin 5-7 tahunan. Itu kalau dipotong-potong remisi, ya, dipotong juga dengan macam-macam pemotongan di penjara itu karena perbuatan baik dan seterusnya, mungkin cuma 3-4 tahun. 3-4 tahun ketika keluar masih punya uang 300 miliar, itu masih bisa hidup enak dia. Ya. Makanya korupsi di Indonesia ini masih luar biasa, ya. Karena maafkan saya menilai kan boleh kan, hukum kita itu begitu lemahnya soal korupsi. Dan korupsi nggak bisa dibantah, nggak bisa dibantai. Karena apa? Karena masih banyak pejabat juga yang korupsi. Ya belum lama orang-orang yang ditangkap oleh KPK ternyata di dalam penjara KPK itu di apa namanya bahasanya ya? Harus memberikan pelicin kepada penjaga-penjaga penjara KPK itu supaya ya bisa mendapatkan akses. Bayangin, mereka korupsi, ditangkap oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi di penjara KPK mereka masih melakukan korupsi dengan menyogok orang-orang KPK, penjaga-penjaga penjara KPK. Ini kan ironis sekali. Artinya meskipun sudah ditangkap sama KPK, di dalam penjara saja mereka masih berbuat jahat. Dan orang-orang yang disebut pegawai KPK yang mestinya bersih gitu ya, nggak ada niat sedikit pun untuk korupsi, ternyata di dalam penjaranya sendiri pun itu masih nggak bersih, masih korup, ya. Ya belum lama ada beritanya tentang mau Idul Fitri, mereka katanya minta ampun, minta maaf. Ya, inilah ironisnya negeri ini, ya. Makanya saya masih merasa mimpi saya masih terlalu tinggi untuk melihat Indonesia itu bebas dari korupsi. Ya, di awal Jokowi memerintah saya punya harapan itu karena saya lihat dia motivasinya benar, tapi udah 10 tahun ini ya, begini-gini aja. KPK dilemahkan,
korupsi semakin liar di mana-mana. Bahkan apa namanya, dalam pemilu kemarin terindikasi ya banyak dana-dana pemerintah yang dipakai untuk kepentingan mendukung capres tertentu. Ya, ini jelas apa namanya membuat harapan saya semakin sirna. Apalagi kalau berdasarkan hasil quick count itu presiden yang terpilih itu ya hasil quick count itu juga ya terikat dengan lingkaran koruptor. Ya. Karena beliau kan dulu adalah bisa jadi seperti sekarang kan karena anaknya Soeharto, anak penguasa Orde Baru, menantunya paling tidak. Ya. Terus juga keluarganya juga, ayahnya kan juga disebut begawan ekonomi ya, tapi begawan ekonomi di zaman Orde Baru kita nggak tahu. Jangan-jangan koruptor juga, cuma karena saat itu belum ada KPK nggak ketangkap aja, apalagi besan presiden. Ya, jadi banyak hal yang sekarang ini nggak bisa diharapkan lah. Ya. Kita harus terus berdoa ya, karena bisa saja beliau berubah ya di jamah Tuhan. Jadi nanti pemberantas korupsi. Tapi melihat rekam jejaknya sih saya pesimis meskipun saya terus berdoa. Nangkep ya? Kalau saya optimis tuh saya melihat rekam jejak orangnya ini brilian seperti dulu Jokowi di awalnya saya pikir bagus ternyata nggak juga. Ya. Kekuasaan itu akhirnya membuat orang berubah. Makanya saya termasuk orang yang tidak terlalu gimana sama yang namanya politikus. Ketika Pilpres kemarin saya dukung calon tertentu. Tapi kalau sudah ini ya sudah selesai. Karena bagi saya beliau itu ya di antara 3 calon yang maju kemarin beliau yang paling bagus. Tapi ketika nanti 5 tahun mendatang ya kalau ada calon yang lebih bagus lagi saya akan pilih yang lebih bagus lagi gitu. Kita harus berpikir objektif, tidak fanatik, tidak ngefans, tidak radikal, tidak mengidolakan seseorang secara berlebihan. Dalam konteks Pilpres 2024 dari 3 calon presiden yang maju ya dia yang paling bagus menurut saya. Tapi apakah dia akan terus menjadi yang terbagus? Ya enggak juga gitu. Kalau nanti dia maju lagi 5 tahun mendatang ada calon yang lebih bagus, ya kenapa saya nggak pilih yang lebih bagus? Kan begitu Bapak Ibu. Sama ketika dulu Jokowi ketika maju 2 kali lawannya Prabowo, saya milih Jokowi. Ya. Karena memang ketika Pilpres 2014 2019 ya yang paling bagus menurut saya cuma dia. Andai kata ada yang lebih bagus lainnya, tentu saya tidak akan pilih Jokowi juga gitu kan. Saya belajar untuk objektif, saya belajar untuk melihat rekam jejak dan seterusnya. Meskipun ya saya harus akui, ketika saya memilih Jokowi, rekam jejak yang saya lihat dari Jokowi ya ternyata enggak lah gitu ya. Andai kata dia maju lagi dan bisa maju lagi, saya pasti tidak akan milih dia gitu ya. Karena kelihatan sekali dia ya tadi ya, rekam jejaknya dicoreng oleh dirinya sendiri. Nah, ayo sama-sama kita belajar untuk menjauhi kejahatan. Hidup mulai benar gitu ya. Hidup mulai menyenangkan hati Tuhan ya. Jadi ayo sama-sama kita melakukan hal-hal yang indah gitu ya, yang bagi Tuhan gitu ya. Kemudian juga ada kalimat tadi ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju pada maut. Jadi juga jangan terbuai dengan sesuatu yang kita lihat oke, baik, tapi ternyata karena kita anggap jalannya oke, kita lewati saja padahal ujungnya menuju kepada maut. Intinya sesuatu yang kita lihat baik, sesuatu yang mungkin kita dapatkan dengan mulus, itu belum tentu dari Tuhan. Harus diuji lagi. Maka meskipun kita sudah ada di jalan yang lurus, jalan tol itu, kita harus terus berjaga-jaga. Kan banyak sekali kecelakaan justru terjadi di jalan tol. Padahal secara teori ya, di jalan tol itu mestinya tingkat kecelakaan itu kecil. Dibandingkan kalau kita naik mobil, naik kendaraan di jalan arteri. Di jalan arteri kan bukan ketemu mobil saja, ada motor juga, ada becak juga, ada sepeda juga, ada orang jalan kaki juga, ada orang jualan A, B, C, D, di pinggir jalan banyak orang nyebrang dan lain sebagainya. Jadi secara teori, di jalan arteri itu mengendarai kendaraan umum atau kendaraan pribadi di jalan arteri itu resiko kecelakaannya tinggi. Tapi faktanya di jalan tol juga tinggi. Karena orang akhirnya terbuai gitu. Jalannya lurus ya, akhirnya dia pikir aman, akhirnya karena jalannya lurus ya, akhirnya dia mengantuk, kecelakaan lah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jalan lurus itu, kata Amsal Salomo, bisa saja ujungnya pada maut gitu ya. Jadi ayo sama-sama kita belajar ya.
Apalagi tadi ya yang ada di Wahyu di Amsal 16 ini. Coba kita lihat lagi sebenarnya. Orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Ya. Orang yang bijak hati disebut berpengertian. Jadi bijak hati itu orang yang berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Ya memang itu yang terjadi kan. Kalau kita pintar berbahasa manis, ya kita lebih dapat meyakinkan. Kembali, kalau kita ngomongin Pilpres kemarin kan ada orang yang kayaknya pintar berbahasa manis gitu ya. Ya, pintar berkata-kata lah. Ya, tapi kalau kita sudah tahu sepak terjangnya dia di Jakarta, ya kita tahu hasilnya apa gitu ya. Nggak ada sesuatu yang uh, wow gitu. Ya autopilot aja, berjalan normal aja, gitu-gitu aja ya. Yang bisa dilakukan gubernur siapapun yang jadi gubernur DKI gitu ya. Tidak ada terobosan-terobosan yang berarti ya. Seperti yang dulu dilakukan misalnya oleh Jokowi dan juga oleh Ahok. Paling tidak ada sesuatu yang bisa kita lihat yang menerobos, yang bisa memangkas birokrasi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ya orang lebih senang dengan orang-orang berkata-kata manis gitu. Saya juga heran kenapa orang lebih senang dengan orang yang berkata-kata manis. Masih banyak orang yang ternina-bobokan dengan orang-orang yang berkata manis. Tapi itu kata Bang Amsal, kata Salomo, memang demikian. Berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Jadi kalau memang kita tulus, kita orang benar, ya kita mau melakukan sesuatu bagi banyak orang, mungkin kita belajar juga untuk berkata-kata manis itu ya, karena kata Salomo itu penting, ya. Kemudian apalagi ya? Kita lihat coba di Amsal pasal 16. Apa yang Bapak Ibu dapatkan tadi? Ada kalimat begini di ayat 31. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Rambut putih di sini tentu bukan orang yang rambutnya putih ya, tapi ini kan adalah bahasa analogi ya. Maksudnya orang yang sudah punya pengalaman, orang yang sudah makan asam garam dunia gitu ya, orang yang sudah cukup umurnya, itu mestinya dia punya apa ya? Punya mahkota yang indah yang didapat dari jalan kebenaran, dari hidupnya gitu ya. Ya, paling itu yang bisa kita bagikan Bapak Ibu ya dari Amsal pasal 16 gitu, ya. Ada juga di ayat 20 dikatakan siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi memang Salomo ini juga mengingatkan kita untuk memperhatikan firman, ya. Dan orang yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita sebagai orang Kristen hari ini juga diingatkan oleh Salomo dalam Amsal 16 ayat yang ke 20 bahwa kita harus memperhatikan firman. Kalau kita mau memperoleh kebaikan. Firman di sini tentu adalah Alkitab. Makanya berkali-kali sampai berbusa mulut saya mengatakan bahwa ayo kita baca Alkitab, back to the Bible. Ya. Hanya firman, ya. Iman itu timbul dari firman. Kemarin saya sempat ada program di live di YouTube dan di Facebook. Ada orang yang ngomong sama saya, ya lebih penting rema katanya, ya. Karena selain ayat Alkitab harus punya rema juga. Rema itu sesuatu yang tidak ada di Alkitab tapi dari Roh Kudus. Ya, kalau kita lihat secara tampilan luar ya ada benarnya juga. Saya tidak bilang saya menolak rema atau saya tidak percaya sama rema. Sometimes rema itu memang kita butuhkan ketika kita sedang menghadapi sesuatu atau sedang menggumuli sesuatu. Tapi yang harus dipahami bahwa rema itu sifatnya subjektif. Makanya meskipun saya dapat rema, sesuatu yang dari Tuhan, rema itu kan saya imani dari Tuhan. Tapi saya sebelum mengatakan kepada siapapun, saya harus cross-check Alkitab saya. Nah, Alkitab itulah, firman Tuhan itulah yang saya jadikan panduan objektif. Ukuran objektif dalam bersikap dan dalam mengajar. Oh, saya seringkali dapat rema. Saya yakin banget itu rema dari Tuhan karena saya tidak sedang dalam terikat dengan kuasa jahat. Tentu kalau saya dapat rema pasti dari Tuhan. Tapi kadangkala rema itu tidak saya yakinnya sampaikan ke siapapun karena ketika saya cross check ternyata bukan tidak punya dukungan ayat Alkitabnya. Maka
Ketika saya melihat kok saya dapat rema, tapi nggak ada dukungan ayat Alkitabnya, malah ayat Alkitab mengatakan hal yang sebaliknya. Saya akhirnya berpikir bahwa itu bukan rema dari Tuhan, tapi itu hanya suara hati mungkin. Atau mungkin juga roh jahat yang berusaha untuk menggoda saya dengan memasukkan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang tidak benar. Jadi ada banyak aspek, saudara. Ya. Jadi kalau orang mengandalkan rema, terus dia mengabaikan Alkitab, ya nggak heran. Dia nanti akan jadi hamba Tuhan yang melakukan pelayanan, tapi jauh dari kebenaran Alkitab. Ya. Ada banyak tuh hamba-hamba Tuhan model begini hari ini. Yang kalau dikasih kesempatan Tuhan berdiri di mimbarnya Tuhan sebagai seorang pengkhotbah, dia ngomong aja gitu. Ya, mungkin baca satu ayat, tapi ayat itu juga ditafsirkannya semau-maunya sendiri, terus dia ngomong aja. Ya, saya dapat suara dari Tuhan, Tuhan berkata begini, menubuatkan satu orang, dua orang. Kalau yang datang ke gereja itu ada 100 orang saja, dan satu orang dinubuatkan satu persatu, itu butuh waktu 1 jam, 2 jam sendiri. Padahal dalam 2 jam dia ada di mimbar, tidak ada satupun kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dia ngakunya rema. Ini hikmat dari Tuhan. Tapi sekali lagi, siapa yang tahu gitu. Kalau sifatnya subjektif kan nggak ada ukuran objektifnya, ya seorang bisa aja mengklaim dia dapat rema kan. Makanya orang yang mengklaim ada rema itu kita sulit gitu mengukurnya. Ya, makanya kalau ada orang khotbah tanpa landasan Alkitab, terus dia berkata ini suara Tuhan, Tuhan ingin saya mengatakan begini, terus dia ngomong ngalor ngidul kemana-mana, saya akan tinggalkan itu. Bukan berarti saya tidak percaya kuasa Roh Kudus yang sanggup membuat orang melayani seperti itu. Tapi sekali lagi, Roh Kudus kalaupun sanggup, dan kalau Tuhan pun maha, ya kan kita imani maha kan, Tuhan yang maha itu nggak mungkin bertentangan atau menabrak aturan-aturan yang berlaku saat ini. Yesus saja ketika mengajar di bait Allah, dia membuka Taurat. Benar ya Bapak Ibu ya? Yesus saja ketika melayani dalam konteks misalnya contohnya pencobaan di padang gurun melawan iblis, dia memakai firman. Apakah Yesus tidak punya rema, orang dia anak Allah? Dia tentu bisa berkata-kata apapun ya, tanpa harus mengutip Alkitab, dan iblis akan kewalahan menghadapi anak Allah ini. Tapi Yesus kembali mengutip firman. Artinya firman itu penting. Makanya ayo sama-sama hari ini Bapak Ibu dan saya mulai memperhatikan firman dan mulai percaya kepada Tuhan. Sama-sama kita menjadi orang yang mengerjakan hal ini ya, bersama-sama. Ya. Juga dikatakan di ayat 16 tadi, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Orang dunia mengejar emas dan perak, tapi ternyata kalau menurut Amsalnya Salomo, hikmat itu lebih berharga daripada emas, pengertian jauh lebih berharga daripada perak. Mungkin kalau kita bisa bahasakan ya, emas dan perak itu pasti berpengaruh buat kita, tapi dalam kurun waktu tertentu. Ketika kita mendapat emas, mendapat perak, ketika dapat warisan emas perak, mungkin emas perak itu akan membuat kita hidupnya enak di dunia ini dalam kurun waktu tertentu. Tapi kalau kita nggak punya hikmat, kita nggak punya pengertian, kita nggak tahu bagaimana cara mengolah emas dan perak yang kita punya itu, maka emas dan perak kan lambat laun akan habis. Sedangkan orang yang tidak di awalnya tidak punya emas dan perak, tapi kalau orang itu di awalnya sudah punya hikmat dan pengertian, dengan bekal hikmat dan pengertian itu dia melakukan apapun, dia bisa memultiplikasi semua hasil kerjanya itu menjadi lebih besar lagi. Kenapa? Karena dia punya hikmat dan pengertian. Orang yang punya hikmat dan pengertian itu hidupnya akan lebih diberkati. Meskipun awalnya dia tidak punya apa-apa, tapi dia akan berganda terus, bermultiplikasi, berlipat-lipat. Sedangkan orang yang awalnya berlimpahan emas dan perak, kalau dia nggak punya pengertian, nggak punya hikmat, dia hanya hidup mengandalkan emas dan perak, mungkin di awal-awal itu dia bisa hidup enak. Tapi berapa lama emas dan perak itu masih ada di tangan dia? Saya percaya lambat laun, kalau orang ini tidak punya pengertian dan hikmat, semuanya akan hilang, dan akhirnya dia menjadi orang biasa. Sedangkan orang biasa yang berusaha, dan dia juga meminta hikmat dan punya pengertian, usahanya itu akan semakin lama semakin naik, dan tidak akan pernah turun jadi kepala, tidak pernah jadi ekor. Maka ayo sama-sama, ada 2 kebenaran pada hari ini. Paling tidak yang kita ingat, yang saya ingat tadi ya, kita harus mulai mempercayai Tuhan, dan juga mulai memperhatikan firman Tuhan, dan juga kita mulai harus lebih
berharap meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan dibandingkan dengan maafkan saya harta duniawi atau hal-hal yang bersifat duniawi. Karena hal-hal yang bersifat duniawi itu, kalaupun kita miliki, kalau kita nggak minta hikmat, nggak punya hikmat, nggak minta pengertian, nggak punya pengertian, lama-lama akan habis. Mungkin kita bisa nikmati seumur hidup kita, tapi bagaimana dengan anak mantu cucu? Mungkin saudara bilang, nggak pedulilah sama anak mantu cucu, mereka nanti punya zamannya sendiri. Saudara jahat kalau gitu. Sebab saudara diberkati Tuhan, bisa punya keturunan. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang punya keturunan dari Tuhan, yang diizinkan punya keturunan dari Tuhan, itu untuk memperlengkapi mereka. Salah satunya, ya dengan mempersiapkan mereka agar mereka hidupnya jauh lebih baik daripada kita. Orang-orang zaman dulu meninggalkan emas dan peraknya buat anak cucunya. Supaya dengan bekal itu mereka jadi manusia yang lebih baik, punya dasar yang lebih baik. Tapi zaman sekarang, mungkin kita akan sekolahkan anak kita di sekolah yang terbaik. Mengarahkan anak kita untuk mendapatkan cita-cita sesuai dengan yang mereka mau. Zaman saya dulu, saya kuliah apa, saya ngambil jurusan apa di SMA, orang tua saya nggak peduli gitu. Ya. Saya tidak pernah diajak bicara untuk milih dulu A1 apa A2 apa A3 gitu. A1 itu fisika, A2 itu biologi, A3 itu sosial. Ada A4 juga budaya saat itu. Budaya dan bahasa. Di sekolah saya di SMA 78 Kemanggisan, Jakarta Barat itu ada 4 dulu. Ketika saya kelas 1 mau kelas 2, saya bingung milih apa. Secara nilai saya bisa masuk semuanya. A1 masih bisa, A2 masih bisa, A3 tentu bisa, A4 apalagi gitu kan. Cuma saya nggak suka sama pelajaran fisika. Terus saya akhirnya abaikan A1. Males belajar fisika. Toh nggak punya cita-cita jadi teknisi atau apa gitu yang bergelut dalam bidang fisika. Terus mau masuk A2, saya nggak suka biologi karena banyak hafal-hafal nama-nama Latin itu loh. Ya, saya nggak suka dan saya juga nggak kepikiran mau jadi dokter atau mau jadi biologiawan atau apalah yang bekerja dalam jurusan A2 itu. Nah, saya mungkin lebih senang ke sosial dan budaya saat itu. Tapi kalau A4, budaya dan bahasa saat itu ya, nanti kuliahnya apa gitu ya. Kuliahnya nanti masuk ke ini lagi deh, ke budaya, bahasa Jawa. Wah, saya nggak mau loh. Saya saat itu sama sekali sempit sekali karena memang tidak ada yang sharing sama saya. Ya, karena orang tua saya, bapak saya tentara, kalau gelar akademisnya cuma sarjana muda, ibu saya itu bidan ya. Itu setara dengan mungkin sekarang ini D3 gitu ya, tapi secara akademis sekolah yang umum dia cuma sampai SMP. SMP langsung sekolah perawat. Sekolah perawat itu sekarang ini setara SMA gitu ya. Kemudian sekolah kebidanan itu setara kalau nggak D1, D3 lah kurang lebih gitu ya. Dia jenjangnya jenjang yang bukan normal, bukan yang formal ya, tapi spesifik ke kesehatan, perawat dan kebidanan. Jadi mungkin mereka karena nggak punya pengalaman itu juga susah untuk berbagi sama saya. Jadi saya bergumul. Akhirnya saya ngambil sosial. Ya. Tapi ketika anak saya Sision kemarin ngambil jurusan, saya udah ngomong sama dia. Ya. Karena kan dia ngambil jurusan, kalau sekarang kan dari kelas 1 sudah ambil kan. Ambil fisika, ambil sosial, atau ngambil apa, cuma 2 kalau nggak salah di sekolah anak saya. IPA dan IPS gitu ya. Ya saya sharing banyak sama dia. Ya meskipun dia menurut saya dari dulu dia pernah dites IQ lah, fingerprint lah, dia arahnya lebih ke sosial gitu ya. Tapi saya bilang kalau sosial, kalau kamu nggak masalah dengan fisika, nggak masalah dengan biologi, nggak masalah dengan matematika, ya udah ambil IPA aja. Ya IPA nanti lebih wide lagi gitu ya, lebih spesifik lagi. Apalagi ketika saya tanya di SMP kelas 3, dia belum tahu dia mau jadi apa, masih gamang sekali. Ya, baru di kelas 2 ini lah ya dia mulai firm ya. Dan dia memang seperti saya lihat bakatnya, dia lebih condong ke seni gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah dia melewati IPA-nya. Jadi paling dia kalau jadi seniman nanti dia seniman yang pakai logika juga, bukan cuma intuisi gitu ya saudara ya. Nah, paling nggak saya dengan bekal itu mengarahkan anak saya. Orang tua kan begitu, harus mempersiapkan anak lebih baik daripada kita sebelumnya. Maka mulailah hari ini dengan apa yang dinasihatkan oleh Salomo. Semoga Bapak Ibu juga jadi paham, mengerti, dan kemudian bisa mengerjakannya. Gitu ya. Semoga diberkati dan kalau diberkati bisa di-share, di-like, dan di-komen ya. Kemudian juga di-subscribe jangan lupa. Kalau Bapak Ibu mau belajar, nanti malam saya juga akan berikan materi akhir zaman.
saya akan ngebahas soal dunia yang satu itu. Ya, satu secara keuangan, satu secara politik, satu secara ekonomi secara keseluruhan, satu secara macam-macam nanti. Saya akan coba bikin beberapa seri bahwa dunia akhir zaman itu semakin membuat dunia menjadi satu. Dan dunia menjadi satu tuh dunia mengerikan menurut Alkitab. Ayat-ayatnya nanti saya singkapkan. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendengarkan seri pengajaran saya soal akhir zaman, bisa jadi member dari channel YouTube JKI2 BSD ini. Biaya per bulannya, investasinya cuma 20.000, nggak sampai per bulannya. Jadi Bapak bisa jadi member kami, jadi anggota kami, maka setiap kami atau saya bikin program ini, saya akan bagikan kepada saudara. Free tentunya ya, setelah bayar 20.000, semua materi Bapak Ibu dapat. Kalau Bapak Ibu mau belajar juga soal sekolah Alkitab, Bapak Ibu bisa jadi member yang bulanannya sekitar 50.000, kurang dari 50.000. Ya, saya lagi ngebahas soal Roh Kudus, baru seri ketiga. Tapi meskipun udah seri-seri itu seri kedua, semua materi itu Bapak bisa ikuti. Bahkan materi-materi sebelumnya tentang Allah, tentang keselamatan, ya Bapak Ibu bisa ikuti itu ya. Tentang manusia, tentang dosa, Bapak Ibu bisa ikuti karena semua yang sudah saya bagikan di bulan-bulan yang lalu, bahkan tahun-tahun kemarin, itu masih ada pertinggalnya. Tapi sekali lagi, itu hanya didapati untuk yang jadi ikut sekolah Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut sekolah Alkitab, semua materi tentang teologi sistematika Bapak Ibu bisa dapatkan. Silakan jadi member dan pasti akan diberkati. Gitu ya, tundukkan kepala kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan tentang Amsal. Dan Roh Kudus tolong kami, mampukan kami bisa menjadi orang yang menghargai hikmat dan pengertian, dan juga lebih memperhatikan firman dan juga percaya kepada Tuhan. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di program Tadarusan besok ya. God bless you.